Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental dalam ibadah kita sehari-hari, yaitu salat berjamaah. Salat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendirian kan? Tapi, tahukah teman-teman, kalau menjadi makmum itu, ada syarat-syaratnya agar salat kita sah? Nah, kita akan mengupas tuntas 11 syarat sah menjadi makmum menurut salah satu kitab fikih dasar yang sangat populer, yaitu kitab Safinatun Najah, yang merangkum pandangan dari mazhab Syafi'i, insya Allah. Setelah nonton video ini sampai habis, pemahaman kita tentang salat berjamaah akan semakin mantap dan ibadah kita semakin berkualitas. Yuk, kita mulai pembahasannya. Syarat pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan keyakinan kita terhadap imam. Syarat yang pertama adalah makmum tidak boleh mengetahui bahwa syalat imamnya batal. Misalnya, kita tanpa sengaja melihat atau mendengar imam buang angin hadas di tengah sholat, atau kita tahu imam terkena najis yang membatalkan sholat. Kalau kita tahu salat imam batal, maka kita wajib untuk mufarakah atau memisahkan diri dari jamaah dan melanjutkan salat sendiri. Kalau kita tetap ikut, ya salat kita jadi tidak sah. Ini logis kan? Bagaimana kita bisa mengikuti seseorang yang salatnya sendiri sudah tidak sah? Syarat kedua masih seputar keyakinan, yaitu makmum tidak boleh meyakini bahwa syalat yang sedang dikerjakan imam itu wajib diulang atau dikadah. Apa contohnya? Misalnya, kita melihat imam bertayamum untuk sholat. Padahal kita tahu persis di dekat situ ada air yang cukup untuk berwudu. Menurut keyakinan kita, syalat imam tersebut tidak sah dan harus diulang. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh bermakmum kepadanya, karena pada dasarnya, kita meyakini sholat yang diikuti itu tidak sempurna. Jadi, harus ada keyakinan dari sisi makmum bahwa salat imamnya itu sah dan tidak perlu dikadah. Lanjut ke syarat ketiga, yang juga sangat penting, imam yang kita ikuti tidak sedang menjadi makmum bagi orang lain. Gampangnya, tidak boleh ada jamaah di dalam jamaah. Jadi, kalau kita datang ke masjid dan melihat seseorang sedang salat di belakang imam, kita tidak bisa menepuk pundaknya dan menjadikannya imam kita. Kita harus langsung bergabung di syaf di belakang imam utama. Aturan ini menjaga agar struktur salat berjamaah tetap teratur dan jelas. Siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti. Sederhana tapi krusial. Ya, syarat keempat, imamnya bukanlah seorang umi. Apa itu umi? Dalam konteks fikih syalat, umi adalah orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak fasih. Misalnya ada huruf yang salah ucap sehingga mengubah makna, atau bahkan tidak bisa membacanya sama sekali. Seorang makmum yang bacaannya fasih atau qari tidak sah jika bermakmum kepada imam yang ummi. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah rukun salat, dan bacaan imam menjadi tanggungan makmum. Jika bacaan imam saja sudah tidak benar, bagaimana bisa menanggung bacaan makmumnya? Tapi, jika makmumnya juga seorang ummi seperti imamnya, maka sholatnya tetap sah. Sekarang kita masuk ke syarat yang berkaitan dengan posisi dan jarak. Syarat kelima adalah posisi berdirinya makmum tidak boleh lebih maju daripada posisi berdirinya imam. Tumit makmum tidak boleh melewati tumit imam. Ini aturan dasar dalam membentuk syaf. Makmum harus selalu berada di belakang imam. Kalau kita salat persis di samping imam, posisi kita harus sedikit mundur. Aturan ini menegaskan hierarki dalam salat, di mana imam adalah pemimpin yang posisinya di depan. Jadi, pastikan selalu cek posisi kaki kita ya sebelum takbir. Syarat keenam, makmum harus mengetahui setiap perpindahan gerakan imam. Bagaimana caranya? Bisa dengan melihat langsung gerakan imam. Atau kalau syafnya panjang, kita bisa melihat gerakan makmum yang ada di depan kita. Pilihan lainnya adalah dengan mendengar suara takbir intikal, takbir perpindahan gerakan dari imam, atau dari seorang mubalik, yaitu orang yang tugasnya menyambung suara imam agar terdengar oleh seluruh jamaah. Intinya, kita tidak boleh ketinggalan gerakan imam karena tidak tahu imam sudah pindah rukun. Kalau sampai ketinggalan, salat kita bisa batal. Syarat ketujuh adalah mengenai jarak. Imam dan makmum harus berada di satu tempat yang sama. Kalau salatnya di dalam masjid, aturannya lebih longgar. Selama kita masih berada di dalam area masjid dan mengetahui gerakan imam, salat kita sah, meskipun jaraknya jauh atau terhalang tiang. Tapi, kalau salatnya di luar masjid, misalnya di lapangan, ada batasan jarak. Jarak antara makmum terluar dengan imam atau dengan syaf di depannya tidak boleh lebih dari 300 hasta. Satu hasta itu sekitar 48 cm. Jadi 300 hasta itu kira-kira 144 meter. Jika lebih dari itu, hubungan jamaahnya terputus dan salat makmumnya tidak sah. Selanjutnya, kita beralih ke syarat yang berhubungan dengan niat dan tata cara sholat. Syarat ke-8, dan ini sangat fundamental,
adalah makmum wajib berniat untuk mengikuti imam atau berniat salat berjamaah. Niat ini harus dihadirkan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi, saat kita mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai salat, di dalam hati kita niat, aku salat fardu zuhur 4 rakaat menjadi makmum. Karena Allah Ta'ala, tanpa niat menjadi makmum ini, salat kita dianggap salat sendirian, meskipun secara fisik kita berada di dalam barisan jamaah. Jadi, jangan sampai lupa niat ya. Syarat ke-9, jenis salat yang dikerjakan makmum dan imam harus sama dalam tata caranya. Misalnya, kita tidak bisa salat fardu biasa bermakmum kepada imam yang sedang salat jenazah, karena tata caranya sangat berbeda. Salat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Namun, boleh hukumnya salat fardu bermakmum pada yang salat sunnah, atau sebaliknya. Misalnya kita salat isya, bermakmum pada imam yang salat tarawih. Ini dibolehkan karena tata cara salatnya sama. Yang ditekankan di sini adalah kesamaan dalam perbuatan atau kaifiat salatnya. Lanjut ke syarat ke-10, yaitu makmum tidak boleh menyelisihi imam dalam perbuatan sunnah yang perbedaannya sangat mencolok. Maksudnya gimana? Contoh yang sering terjadi adalah sujud sahwi atau sujud tilawah. Jika imam melakukan sujud tilawah karena membaca ayat sajdah, makmum wajib mengikutinya. Jika makmum tidak ikut sujud, salatnya bisa batal. Begitu juga sebaliknya. Jika imam tidak sujud, makmum juga tidak boleh sujud sendirian. Menyelisihi imam dalam hal-hal seperti ini dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan yang dapat merusak sahnya salat berjamaah. Dan akhirnya, syarat ke-11 atau yang terakhir adalah makmum harus mengikuti semua perbuatan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Ini adalah inti dari menjadi makmum. Kita tidak boleh mendahului imam dalam 2 rukun fi'li atau 2 rukun berupa perbuatan secara berturut. Misalnya, kita rukuk dan itidal sebelum imam rukuk. Ini jelas membatalkan syalat. Bahkan, mendahului imam 1 rukun saja hukumnya makruh. Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan keras tentang hal ini. Jadi, tunggulah sampai gerakan imam sempurna, baru kita mengikutinya. Jangan terburu-buru, karena sholat adalah tentang ketenangan dan kekhusyukan. Nah, itulah tadi ke-11 syarat sah menjadi makmum dalam salat berjamaah menurut kitab Safinatun Najah. Ringkasnya, syarat-syarat ini mencakup aspek keyakinan, posisi, jarak, niat, kesamaan tata cara, hingga kepatuhan dalam gerakan. Memahami dan mempraktikkan semua syarat ini akan membuat ibadah salat berjamaah kita, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terlihat banyak, tapi sebenarnya ini adalah hal-hal logis yang jika kita praktikkan akan menjadi kebiasaan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama untuk menyempurnakan ibadah kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.